Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinda Mutiara Pasha dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai definisi cerita anak, jenis bacaan cerita anak, dan contoh cerita anak. Di sini ada hakikat cerita anak atau definisi cerita anak. Cerita anak yaitu karangan berupa cerita yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca oleh anak-anak. Dalam hal ini tentu saja ada tema, tokoh, amanat, dan bahasa yang digunakan oleh anak-anak. Nah, berikutnya ada jenis bacaan cerita anak. Yang pertama yaitu ada cerita bergambar. Cerita bergambar yaitu kumpulan atau sebuah cerita yang dikemas dalam bentuk tulisan dengan ilustrasi sebagai visualisasi yang berperan penting dalam alur cerita atau teks wacana tersebut. Yang kedua, ada cerita rakyat. Cerita rakyat didefinisikan sebagai semua bentuk narasi yang tertulis atau lisan yang ada terus sepanjang tahun. Contohnya seperti cerita kancil yang cerdik. Yang ketiga yaitu cerita binatang. Cerita binatang adalah cerita yang menggambarkan watak serta budi pekerti manusia, namun pelakunya diperankan oleh binatang, atau cerita mengenai kehidupan dunia binatang yang punya nilai moral dan budi pekerti. Contohnya cerita kancil dan buaya. Yang keempat, ada cerita Nudlihit, merupakan bagian dari semua budaya rakyat. Cerita tersebut biasanya mengikuti pola-pola, contohnya cerita Pak Belalang dan Lebay Malang. Yang kelima, ada cerita keajaiban. Cerita keajaiban adalah anak-anak biasa menyebutkan cerita keajaiban sebagai cerita sihir dan cerita peri yang gaib. Contohnya cerita Cinderella dan putihnya salju. Yang keenam, ada cerita fantasi. Menurut Kertono 1987, cerita fantasi adalah khayalan lamunan, yaitu produk imajinasi yang merupakan penyajian objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin ada dalam kenyataannya. Contohnya yaitu cerita dongeng. Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis cerita fantasi menurut Hak 1987, yaitu cerita rakyat, yang kedua cerita binatang, yang ketiga cerita boneka mainan, yang keempat cerita yang gaib, yang kelima cerita petualangan, dan cerita fantasi modern. Nah, ada juga macam-macam cerita fantasi. Yang pertama yaitu ada fantasi binatang, yang kedua fantasi mainan dan boneka, yang ketiga fantasi dunia Lilliput, yang keempat fantasi tentang alam gaib, yang kelima tipu daya waktu, dan yang terakhir fantasi tinggi. Selanjutnya, jenis bacaan cerita anak yang ketujuh yaitu ada fiksi ilmu pengetahuan. Fiksi ilmu pengetahuan adalah suatu bentuk fantasi berdasarkan bentuk hipotesis tentang ramalan yang masuk akal. Contohnya, cerita perjalanan ruang angkasa. Nah, yang kedelapan ada cerita sejarah. Istilah dari cerita sejarah dideskripsikan sebagai cerita rekaan yang timbul di suatu masa yang lalu atau masa yang lampau. Contohnya, cerita Bandung Lautan Api. Dan yang terakhir ada yang kesembilan yaitu biografi. Hampir mirip dengan cerita sejarah, bahwa dalam biografi yang diceritakan adalah kejadian masa lampau yang utamanya menceritakan keadaan atau perjalanan hidup seseorang. Nah, di sini juga saya akan menceritakan jenis bacaan cerita anak, yaitu cerita binatang yang berjudul Semut dan Belalang.
Saat musim panas di sebuah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin bekerja. Setiap hari ia tak kenal lelah mengumpulkan bahan makanan yang kemudian ia simpan di lumbung. Si semut bahkan tidak mengindahkan panas ataupun hujan. Ia mengupayakan hal tersebut supaya lumbungnya tidak kosong saat musim dingin nanti. Suatu ketika, saat dalam perjalanan mengumpulkan makanan, semut bertemu dengan belalang. Belalang menyapa si semut dan mengatakan, "Kenapa ia begitu kerja keras? Sedang di hutan begitu banyak makanan yang tersedia." Dengan bijak, semut menjawab bahwa ia tak ingin kehabisan persediaan untuk musim dingin nanti. Sambil memakan daun yang di dekatnya belalang, mengejek si semut dan berkata lagi, "Musim dingin masih lama, tak perlu kerja begitu keras, bersenang-senanglah dahulu." Tapi semut tak mengindahkan kata belalang dan kembali meneruskan pekerjaannya. Hal itu berlangsung sampai beberapa waktu di mana si semut semakin rajin bekerja dan si belalang yang tetap bermalas-malasan. Hingga musim dingin pun datang dan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Semut yang mempunyai persediaan makanan banyak bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Sedangkan belalang mulai khawatir karena makanannya sudah habis. Belalang kemudian meminta bantuan kepada si semut itu. Tentu saja ia menolaknya, tetapi melihat belalang yang hampir mati kelaparan membuat si semut tak tega. Ia pun kemudian menolongnya. Nah, dapat disimpulkan dari contoh cerita pendek tentang cerita binatang itu, ada hal yang menarik. Salah satunya adalah untuk tidak bermalas-malasan seperti yang belalang lakukan. Contohlah semut yang bekerja dengan giat agar kelak dapat menikmati hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.